Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Armelia Putri dengan NIM A1A1240036. Saya dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset lapangan kami mengenai revitalisasi sektor pertanian berbasis komoditas unggul lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pendekatan agribisnis dan kelembagaan. Laporan ini kami susun berdasarkan studi kasus langsung di Kota Kendari. Latar belakang penelitian ini berakar dari peran strategis pertanian dalam penyediaan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi pertanian yang sangat besar, seperti komoditas jagung, ubi kayu, dan sayur-sayuran. Namun, potensi alam ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, yang seringkali masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat lemahnya manajemen usaha tani serta belum optimalnya kelembagaan pertanian di tingkat desa. Oleh karena itu, pendekatan agribisnis dari hulu hingga hilir sangat krusial untuk dikaji. Tujuan pengumpulan data kami berfokus pada 4 poin utama: mengidentifikasi jenis komoditas unggulan lokal, menganalisis penerapan sistem agribisnis, mengidentifikasi peran kelembagaan seperti kelompok tani, serta merumuskan langkah revitalisasi pertanian. Adapun manfaatnya terbagi menjadi manfaat teoritis bagi khazanah keilmuan, serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah, petani, pelaku agribisnis, dan penguatan lembaga lokal. Kegiatan pengumpulan data lapangan dilaksanakan secara langsung pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 bertempat di Pasar Wanggu, Kota Kendari. Kami mewawancarai 2 narasumber petani perempuan. Yang pertama ada Ibu Kalabe berusia 38 tahun dari Kecamatan Puwatu yang berfokus pada komoditas jagung dan sayuran. Yang kedua ada Ibu Marnia berusia 50 tahun dari Kecamatan Baruga yang menanam jagung dan ubi kayu. Ini adalah tabel reduksi data yang merangkum jawaban langsung dari kedua informan mengenai 8 pertanyaan inti. Melalui tabel ini, kami memetakan bagaimana pandangan Ibu Marnia dan Ibu Kalabe terhadap kemajuan pertanian, hambatan modal, dan ketersediaan pupuk, hingga akses teknologi pertanian modern yang mereka rasakan di wilayah masing-masing. Berdasarkan reduksi tadi, kami melakukan coding data ilmiah secara sistematis dan mengidentifikasi 5 tema utama. Tema 1, komoditas unggulan dengan sentimen positif. Tema 2, kondisi pertanian dengan sentimen campuran. Tema 3, hambatan usaha dengan sentimen negatif. Tema 4, peran pemerintah dengan sentimen positif. Dan tema 5, harapan petani dengan sentimen harapan. Dari hitungan frekuensi kemunculan subtema, aspek hambatan usaha tema 3, peran pemerintah tema 4, dan harapan petani tema 5 menduduki tingkat kemunculan tertinggi. Perbandingan perspektif memperlihatkan kesamaan di mana kedua informan sepakat jagung adalah komoditas unggulan utama dan mengeluhkan masalah modal serta pupuk mahal. Namun, perbedaannya adalah Ibu Marnia di Baruga cenderung lebih optimis karena kelompok taninya aktif, sedangkan Ibu Kalabe di Puwatu menghadapi hambatan yang lebih kompleks secara mandiri. Pada analisis tematik mendalam, tema 1 memperlihatkan akar keunggulan jagung dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun dan nilai fungsional yang lebih fleksibel. Tema 2 menyoroti kerentanan usaha tani terhadap faktor ekologis seperti cuaca tidak menentu, sementara tema 3 menegaskan peran vital kelembagaan petani sebagai jembatan utama untuk memitigasi hambatan modal dan informasi teknik bertani. Riset kelompok kami juga berhasil menguatkan 3 tema baru. Yang pertama, fenomena strategi dual purpose di mana komoditas pangan disisihkan untuk konsumsi rumah tangga terlebih dahulu sebelum dikomersialkan.
Yang kedua, adanya asimetri informasi atau kesenjangan penyuluhan geografis antara wilayah Baruga dan Puwatu. Yang ketiga, adanya distoleransi sistem halu yang dimana program subsidi dari pemerintah sudah dirasakan, namun kuotanya belum mencukupi kebutuhan real lahan sehingga petani tetap terbebani masalah modal. Hasil temuan dan diskusi, pembangunan pertanian tidak bisa dicapai hanya dengan peningkatan kapasitas produksi saja. Hambatan struktural seperti keterbatasan modal, teknologi yang masih tradisional, serta ketidakpastian harga pasar hilir harus diatasi lewat perbaikan sistem ekonomi pertanian secara menyeluruh dan modernisasi jangka panjang. Sebagai kesimpulan akhir, jagung memegang peran strategis ganda yang sangat penting di Puwatu dan Baruga. Namun, dampak positif kebijakan pemerintah nyatanya belum tersebar merata secara geografis karena adanya hambatan struktural hulu hilir. Strategi revitalisasi pertanian jangka panjang di Sulawesi Tenggara ke depan wajib memprioritaskan penguatan kelembagaan lokal agar distribusi bantuan adil, serta mendorong mekanisasi teknologi pertanian demi meningkatkan posisi tawar petani secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.